Hari-hari Verstappen menang lagi. Max Verstappen tampil sempurna di GP Brazil dengan sikat habis kemenangan baik di sprint race ataupun di balapan utama dini hari tadi. Capaian Verstappen tersebut merupakan kemenangan ke-19 Red Bull musim ini dan membuatnya menyamai rekor yang diraih Mercedes pada 2016 silam, yaitu tim dengan kemenangan terbanyak dalam semusim. Kemenangan Verstappen di Sao Paulo juga merupakan ke-17 kalinya dia melangkah di puncak podium tertinggi tahun ini dan membuatnya memecahkan rekor Alberto Ascari yang bertahan selama 70 tahun lamanya, yaitu sebagai pembalap dengan persentase kemenangan terbesar dalam semusim di F1. Pembalap Belanda itu melaju mulus dari start sampai finish untuk menang balapan, terutama setelah Charles Leclerc lagi-lagi alami nasib sial, bahkan sebelum race dimulai. Leclerc kembali rungkat usai mobilnya alami masalah di sistem elektronik yang mematikan mesin serta merusak hidrolik di mobil Ferrari-nya. Itu sebabkan Leclerc kehilangan power steering dan seketika melintir menabrak tembok di tikungan ke-6 saat formation lap berjalan, mengakhiri balapannya lebih awal bahkan sebelum start dimulai. Bukan triple header yang bagus bagi pembalap Monaco ini, karena 3 rentetan seri di benua Amerika, dia sudah 2 kali pulang dengan tangan hampa dengan diskualifikasi di Austin dan tidak ikut start di Brazil. Padahal, balapan di Sao Paulo merupakan kesempatan besar Ferrari untuk memangkas gap poin mereka di konstruktor dari Mercedes yang performanya anjlok di race dini hari tadi. Setidaknya Carlos Sainz bisa finish di depan Lewis Hamilton dan jarak poin mereka terpangkas jadi 20 poin dengan menyisakan 2 balapan tersisa. Podium runner-up di GP Brazil sendiri diraih oleh Lando Norris yang tampil cukup oke sepanjang akhir pekan. Norris di sprint race bahkan sempat kunci pole di sesi shootout meskipun dia gagal menghentikan performa superior dari Max Verstappen yang tak terkejar di depan. Ketika balapan hari Minggu, Norris yang start dari posisi ke-6 berhasil membuat start yang sangat bagus dengan melewati duo Aston Martin serta menyalip Lewis Hamilton sekaligus untuk naik ke posisi kedua. Norris sempat menunjukkan kecepatan yang bagus di awal balapan dan sempat berduel tipis-tipis dengan menyerang Max Verstappen yang sedang dalam mode hemat ban pada lap ke-8. Setelah itu Verstappen mulai tancap gas dan meninggalkan Norris sedikit demi sedikit dan tak terkejar di finish lane. McLaren, jika dilihat dari short run atau kualifikasi, mereka sudah bisa menyamai kecepatan dari Red Bull, terutama di tikungan cepat serta medium. Tetapi ketika dipakai long run atau saat balapan, McLaren belum mampu mencapai level konsistensi keseimbangan yang ada di mobil RB19. Podium di Sao Paulo membuat Lando Norris menyamai rekor Nick Heidfeld dengan 13 kali naik podium tanpa kemenangan di F1. Rekor yang sebenarnya tidak ingin dipegang oleh Norris, tapi faktanya, sampai sekarang kemenangan itu belum juga datang kepadanya. Beralih ke topik lain, salah satu highlight utama pada balapan di Brazil dini hari tadi adalah serunya perebutan posisi podium ketiga menjelang finish. Fernando Alonso kembali menunjukkan kelasnya dengan menahan laju Sergio Perez sampai lap terakhir untuk raih posisi ketiga. Duel mereka berdua dimulai pada lap ke-54, di mana Checo dan Alonso sama-sama lakoni stint terakhirnya dengan ban soft. Alonso seperti yang kita tahu, merupakan pembalap yang cerdik ketika ada di situasi di mana ia harus mempertahankan posisinya. Pembalap Spanyol tersebut menggunakan segala cara untuk bisa mempertahankan posisinya dari Perez yang di atas kertas, mobilnya lebih cepat. Alonso tahu jika sirkuit Interlagos memiliki sektor kedua yang banyak dengan tikungan medium yang panjang, serta menyiksa bagi pembalap di belakangnya yang terjebak dirty air. Alonso memakai sektor kedua tersebut untuk mengisi baterai IRS-nya semaksimal mungkin, yang kemudian ia pakai 2 lurusan zona DRS untuk bertahan dari Checo. Selain itu, cara menikung Alonso juga sangat mengandalkan traksi atau corner exit yang membantunya meraih momentum yang bagus di lurusan dan menjauh sedikit dari Perez yang unggul secara top speed. Apalagi jika melihat racing line yang diambil Perez, pendekatannya cukup berbeda di mana Checo lebih mengutamakan kecepatan saat corner entry ketimbang corner exit untuk meminimalisir efek dirty air saat berbelok. Perbedaan racing line itu memudahkan Alonso untuk menjaga jarak dari jangkauan di RS Perez di lurusan dengan cukup lama. Sampai kemudian, 2 lap jelang finish, Perez berhasil mendapatkan momentum yang ia cari dengan exit yang bagus di tikungan Junzhou, dan ia sukses salip Alonso di tikungan pertama dengan manuver yang berani dari sisi dalam. Tetapi pemegang 2 titel juara dunia itu tidak menyerah begitu saja. Alonso tetap menempel ketat Perez, dan ia berhasil menyalip balik pembalap Red Bull tersebut di lurusan sebelum tikungan keempat pada lap terakhir. Checo kemudian melancarkan serangan terakhirnya dengan adu drag race di lurusan utama. Namun sayangnya, Alonso lah yang berhasil menyentuh garis finish pertama kali dan keduanya hanya terpaut 0,053 detik saja.
Podium ini jelas sangat memuaskan bagi Alonso karena dengan kecerdikan serta mental juaranya, dia berhasil membawa Aston Martin kembali merasakan podium sejak akhir Agustus silam. Apalagi selama sepekan terakhir, Alonso diterpa rumor soal masa depannya di tim, dan ia sempat dibilang idiot oleh Esteban Ocon terkait insidennya saat sprint shootout. Dari double DNF di Meksiko, Aston Martin kembali meroket dengan podium serta finish 5 besar di Brazil. Lance Stroll tampil mengesankan dengan raih hasil terbaiknya saat kualifikasi musim ini dengan start dari posisi ketiga. Lalu aksinya yang menahan Carlos Sainz sepanjang stint pertama sangat krusial bagi Stroll untuk amankan 5 besar ketika finish. Sejak sesi latihan bebas, Alonso sudah berkelakar jika mereka akan kembali tampil kompetitif di Sao Paulo karena performa dalam 2 balapan sebelumnya bisa dibilang cukup aneh karena situasi serta kondisi sirkuit yang sangat spesifik. Aston Martin dikabarkan juga lakukan eksperimen lagi dengan mencampur spesifikasi lama dengan spesifikasi baru, terutama di bagian sidepod serta floor. Ada beberapa komponen lama yang bekerja lebih baik ketimbang spek baru, dan Aston Martin sepertinya sudah menemukan campuran yang pas untuk spesifikasi hybridnya di mobil AMR23. Belum ada konfirmasi mengenai hal tersebut, tapi apapun spek yang dipakai, itu nampak bekerja dengan baik, setidaknya di Interlagos. Selain faktor teknis, ambyarnya Mercedes di Brazil juga berpengaruh terhadap keberhasilan Aston Martin kemarin. Mercedes jalani balapan yang mengecewakan, di mana hasil yang diraih tadi sangat kontras dibanding tahun lalu ketika mereka berhasil menang di Interlagos. Lewis Hamilton hanya bisa finish di urutan ke-8, sementara George Russell harus DNF karena masalah overheat di mobilnya. Sejak sprint race, gejala utama yang terlihat di mobil W14 adalah degradasinya yang sangat tinggi. Yang paling terlihat adalah Hamilton yang turun dari posisi ke-5 sampai harus finish di posisi ke-7 di belakang Yuki Tsunoda dan tertinggal 34 detik dari Max Verstappen dalam 24 putaran saja. Degradasi yang tinggi itu makin nampak jelas dari data race pace, di mana kecepatan duo Mercedes makin menurun secara signifikan di akhir sprint. Dengan kondisi seperti demikian, praktis, Mercedes tidak bisa berkutik ketika balapan hari Minggu, di mana mereka tidak bisa bersaing dengan Ferrari serta Aston Martin dan bahkan kalah dari Pierre Gasly. Apalagi keputusan Mercedes untuk memprioritaskan Hamilton demi mengejar runner-up klasemen dan mengorbankan Russell ternyata tidak membantu sama sekali dan malah membuat Russell alami masalah overheat karena terlalu lama di belakang rekan setimnya. Hamilton sekarang juga makin tertinggal dari Perez dengan gap keduanya melebar jadi 32 poin. Penyebab utama kenapa performa Mercedes sangat keteteran di Sao Paulo adalah karena mereka bermain aman dengan settingan di ketinggian floor. Kontur tikungan sirkuit Interlagos yang naik turun bisa menimbulkan kompresi yang akan menekan mobil ke bawah dan sebabkan komponen planknya terkikis secara ekstrim. Karena Mercedes trauma dengan hukuman diskualifikasi Hamilton di Austin, mereka memutuskan untuk menaikkan ketinggian floor di mobil yang berdampak ke kurangnya downforce yang dihasilkan dan berujung ke degradasi ban yang tinggi. Beralih dari Mercedes, performa impresif lagi-lagi ditunjukkan oleh AlphaTauri lewat Yuki Tsunoda yang balas dendam dari penampilan buruknya di Meksiko. Di sprint race, dia berhasil asapi Hamilton untuk finish di urutan ke-6. Sementara saat balapan, meski start dari urutan 16, Tsunoda berhasil selesaikan race di urutan 9 untuk membantu posisi timnya di klasemen konstruktor. Jika di total, Tsunoda sudah menyumbang 5 poin tambahan untuk AlphaTauri di GP Brazil. Daniel Ricciardo sayangnya alami kerusakan sayap belakang karena terkena dampak dari insiden saat start. Meski bisa diperbaiki saat red flag, tetapi karena Ricciardo melewatkan satu lap ketika safety car keluar, itu membuatnya terdampar di barisan bawah sampai finish. Bendera merah sempat berkibar setelah start balapan karena insiden yang melibatkan Alex Albon dan Kevin Magnussen. Karena banyaknya serpian di tikungan pertama, balapan sempat dihentikan sekitar 28 menit sebelum dilanjutkan kembali. Tak lupa, duo Alfa Romeo harus DNF karena masalah teknis di mobil mereka. Jadi, apa momen favorit kalian dari race semalam? Tulis di komentar, dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.